Baiklah, terima kasih kepada Padilla selaku moderator kelompok 2. Selanjutnya mengenai 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh Lipia dan M. Gusti. Pertanyaan dari Lipia akan dijawab oleh Saudari Dea. Kepada Dea, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Livia. Pertanyaannya adalah, jelaskan masalah pokok apa saja yang sangat penting yang dapat serta harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar supaya sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah spesifikasi dan kualifikasi. Perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain, apa yang harus dijadikan sasaran dan kegiatan dijadikan sasaran dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Sasaran ini harus dirumuskan secara jelas dan konkret sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Perubahan perilaku dan kepribadian yang kita inginkan terjadi pada siswa mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar itu harus jelas. Misalnya dari tidak bisa membaca, jadi bisa membaca. Suatu kegiatan belajar mengajar tanpa sasaran yang jelas, berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa arah atau tujuan yang pasti. Lebih jauh, suatu usaha atau kegiatan yang tidak punya arah atau tujuan pasti dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan tidak tercapainya hasil pembelajaran yang diharapkan. Serta yang kedua adalah memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Sebagaimana cara kita memandang sesuatu persoalan, konsep, pengertian, serta teori apa saja yang kita gunakan dalam memecahkan suatu kasus akan mempengaruhi hasilnya. Suatu masalah yang dipelajari oleh 2 orang dengan pendekatan berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang tidak sama. Norma-norma sosial seperti baik, benar, adil, dan sebagaimana akan melahirkan kesimpulan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan kalau dengan cara pendekatannya yang menggunakan berbagai disiplin ilmu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Dea. Kepada kelompok penyaji, apakah masih ada penambahan jawaban? Izin menambahkan jawaban moderator. Ya, kepada Dora Angela, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Saudari Dea, yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Metode atau teknik penyajian untuk memotivasi siswa agar mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah. Berbeda dengan cara atau upaya murid-murid terdorong dan mampu berpikir bebas dan cukup keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Perlu dipahami atau bahwa suatu metode mungkin hanya cocok dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan sasaran yang berbeda, hendaknya jangan menggunakan teknik penyajian yang sama. Selanjutnya, menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Supaya program baru itu bisa diketahui keberhasilannya setelah dilakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi dasar lain. Apa yang harus dinilai dan bagaimana penilaian itu harus dilakukan, termasuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, seorang siswa dapat dikategorikan sebagai murid yang berhasil bila dilihat dari berbagai segi. Bisa dilihat dari segi kerajinannya mengikuti tatap muka dengan guru, perilaku sehari-hari di sekolah,
hasil ulangan, hubungan sosial, kepemimpinan, prestasi prestasi olahraga, keterampilan dan sebagainya, atau dilihat dari berbagai aspek. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dora Angela. Kepada teman-teman dan kelompok penyaji, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Kepada Lipia, apakah sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami? Kepada saudari Lipia. Oke, mungkin saudari Lipia terganggu oleh sinyal. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari M. Gusti kepada yang akan dijawab oleh Syafa Sabira. Kepada Syafa Sabira, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti. Pertanyaannya, mengapa pengukuran prestasi belajar merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar? Pengukuran prestasi belajar merupakan bagian yang penting dalam proses belajar mengajar karena dengan pengukuran tersebut dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu program sekaligus juga dapat dinilai baik atau buruknya suatu program pembelajaran. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Syafa Sabira, kepada kelompok penyaji dan teman-teman sekalian. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Kepada teman-teman dan kelompok penyaji, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Oke, kepada Nadila, saya persilakan. Baiklah, pertanyaan Gusti tadi, mengapa pengukuran prestasi belajar merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar? Nah, jadi pengukuran prestasi belajar itu diukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses belajar mengajar. Baik buruknya hasil belajar dapat dilihat dari hasil pengukuran yang sudah dilaksanakan. Nah, maka dari itu, prestasi belajar siswa diperlukan dan juga sangat penting, karena untuk mengetahui seberapa jauh pembelajaran tertentu sudah mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, mengacu pada hasil tersebut akan lebih mudah untuk membuat dan juga menyusun bahan pengajaran yang lebih baik pada kurun waktu selanjutnya. Dan tes yang digunakan juga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Baiklah, mungkin itu saja penambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadila sudah menambahkan jawaban. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Tidak ada? Kepada teman-teman? Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, kepada M. Gusti, apakah sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh pemateri dan teman-teman? Oke, baiklah. Terima kasih pada moderatoran, para penyaji, dan pada Nadila. Saya sudah mengerti, tetapi mohon maaf, moderator, saya ingin sedikit menambahkan pertanyaan sedikit lagi
Tapi bagaimana cara kita mengukurnya? Itu saja, moderator. Bisa diulangi, M. Gusti? Tapi bagaimana cara kita mengukurnya? Bagaimana cara kita mengukur? Oke, terima kasih kepada M. Gusti. Kepada kelompok penyaji, ada tambahan jawaban dari M. Gusti. Kepada kelompok penyaji, apakah sudah ada jawaban? Atau sudah bisa menjawab pertanyaan tambahan dari M. Gusti? Izin moderator. Ya, kepada Dora Angela, saya persilakan. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan tambahan dari M. Gusti. Mungkin dalam pengukuran prestasi belajar kita bisa menggunakan berbentuk ulangan harian, di mana kita bisa mengetahui sebatas mana kemampuan siswa dalam memahami atau memahami materi yang diberikan dengan menggunakan tes ulangan harian atau tes termotif. Nah, di situ kita bisa melihat sebatas mana kemampuan siswa atau sebatas mana keberhasilan siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau masih ada yang ingin menambah jawaban, saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Ya, kepada Sapa Sabira, saya persilakan. Cara mengukurnya juga bisa melakukan tes diagnosis. Jenis tes diagnosis ini seperti mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa dengan melihat tanda-tanda awal, sehingga dari kelebihan dan kelemahan tersebut dapat disikapi dengan cara yang tepat. Terus yang kedua, tes sumatif. Nah, di tes sumatif ini kita mengukur prestasi belajar siswa paling tepat dan paling banyak digunakan. Dari tes inilah tingkat prestasi belajar siswa dapat diketahui melalui hasil tes yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Nah, lalu yang ketiga itu tes formatif. Tes formatif diberikan dalam rangka memperbaiki proses belajar, misalnya kayak ulangan harian. Nah, baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Safa Sabira. Kepada teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Ya, kepada Nadila, saya persilakan. Nah, dalam prakteknya, tes untuk mengukur prestasi siswa itu bisa dengan cara yang pertama itu tes tertulis, yang mana tes tertulis ini terdiri dari seperti tes esai, objektif, tes benar atau salah, dan tes pilihan ganda. Yang kedua ada tes lisan. Nah, tes lisan ini biasanya berupa tanya jawab secara langsung oleh guru pengajar kepada siswanya. Dan juga yang terakhir yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan ini disebut juga dengan ujian praktek. Tes jenis ini biasanya diberikan untuk mengukur kemampuan siswa yang berkaitan dengan motoriknya. Contohnya seperti tes olahraga, tes membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Nah, setiap lembaga penyelenggara pendidikan hendaknya bisa menyusun cara mengukur prestasi belajar siswa secara tepat dan juga akurat agar menghasilkan generasi unggulan. Baik, segitu saja penambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadila yang telah menambahkan jawaban. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Pada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Oke, kalau tidak, baiklah. Tri Marseno. Kepada Tri Marseno, saya persilakan. Bagaimana Tri Marseno? Oke, Tri Marseno menjawab melalui chat.
Mungkin mikrofon Tri Marseno bermasalah. Baiklah, di sini saya akan membacakan tambahan jawaban dari Tri Marseno. Untuk mengukur prestasi belajar siswa yaitu dapat dengan menggunakan alat ukur atau tes, sebagaimana yang dijelaskan oleh Norman E. Gronlund yang dikutip oleh Ngalim Purwanto bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Untuk melihat pencapaian prestasi belajar, siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum, pengukuran ini dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu jawaban dari Tri Marseno. Baiklah, terima kasih kepada Tri Marseno yang telah memberikan jawaban atau menambahkan jawaban. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Kepada M. Gusti, apakah sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji dan tambahan jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian? Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya sudah memahami dan sangat tertolong dari jawaban para penyaji dan teman-teman yang sudah menambahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada M. Gusti yang sudah bertanya. Dari presentasi yang telah kami sajikan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar sebagai salah satu bagian dari kegiatan pendidikan merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen yang menyangkut guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Pendidik dan peserta didik masing-masing harus memiliki kesiapan untuk mencapai hasil proses pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu, keduanya perlu dikondisikan melalui tata cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam proses belajar mengajar. Kaidah-kaidah tersebut dirangkum dalam sebuah konsep yang kemudian disebut sebagai konsep dasar belajar mengajar, yang harus dipahami oleh seorang tenaga pendidik sebelum melaksanakan tugasnya. Konsep dasar dan mengajar memiliki 3 karakteristik, yaitu aspek siswa, aspek tujuan, aspek guru. Secara implisit mengidentifikasi perilaku hasil belajar, yaitu perubahan intensional atau keletihan, perubahan bersifat positif, perubahan bersifat efektif. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan untuk mengetahui hasil dan keberhasilan harus diberikan suatu evaluasi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.